Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, salam. Sebelum kita mendengar firman, saya boleh mempersembahkan kita berdiri, Tuhan, kita berdiri Bapak Ibu, untuk kita mengakui bahwa Alkitab yang kita punya ini adalah benar-benar firman Allah, dan apa yang kita dengar, apa yang kita terima akan terjadi dalam hidup kita. Silakan berdiri semuanya Bapak Ibu. Mari kita mengangkat Alkitab kita dan kita akui iman kita. 1, 2, 3. Ini Alkitab saya. Saya adalah apa yang tertulis. Saya memiliki apa yang tertulis, saya bisa melakukan apa yang tertulis. Hari ini saya akan diajari firman Tuhan. Saya dengan berani mengakui bahwa pikiran Tuhan, pikiranku siap, hatiku peka. Saya takkan pernah sama lagi dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Hari ini Tuhan membawa kita kembali untuk kita merenungkan apa yang Tuhan mau kita renungkan. Kita melihat bangsa kita dalam keadaan yang perlu gereja Tuhan yang adalah wakil Allah di bumi mempersiapkan diri dengan baik supaya kita boleh menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kita akan belajar tentang gereja yang dewasa atau gereja yang tertinggal. Jadi gereja itu kita, gereja itu saya dan Bapak Ibu. Karena gereja itu adalah kumpulan orang percaya atau eklesia yang dipanggil keluar dari nilai-nilai dunia untuk hidup dalam satu komunitas ilahi, yaitu nilai-nilai kebenaran firman. Itulah gereja. Jadi kalau kita ngomong gereja, bukan gedungnya, bukan bangunannya, bukan organisasinya, tapi gereja itu adalah pribadi kita yang berkumpul dalam satu komunitas. Jadi kalau kita tidak berkumpul dalam satu komunitas, minta maaf. Kita bukan gereja, komunitas yang melakukan firman, komunitas yang saling menasehati, saling melengkapi, saling membangun. Itulah yang disebut gereja. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita adalah gereja. Boleh bilang sana kanan kiri, kita adalah gereja. Kumpulan arisan bukan gereja. Oke? Kumpulan geng-geng motor bukan gereja. Kumpulan rambut panjang bersambung-sambung bukan gereja. Oke? Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang saling menegur, saling menasehati, dan saling menjaga untuk melakukan firman. Itulah sebabnya posisi kita ada di mana hari ini. Apakah saya adalah gereja yang dewasa, apalah VLC adalah gereja yang dewasa, atau gereja yang tertinggal yang bukan dewasa. Wahyu 22 ayat 26 dan 27 kita baca. 1, 2, 3. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat yang ke-27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Wih, hebat ya. Kita gereja yang dewasa itu dijanjikan Tuhan luar biasa, kemuliaan yang hebat. Barang siapa menang. Nah, di sini dikatakan ada kata tongkat besi, dan ia memerintah mereka dengan tongkat besi. Tongkat besi ini juga terlihat di dalam firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 26 dan 27. Itu diberikan kepada Yesus bagi orang percaya yang menang. Jadi gereja yang setia diberi tongkat besi, Bapak Ibu, atau tongkat otoritas untuk memerintah bersama Kristus. Jadi kita komunitas Victory Life Community, kita harus yakin bahwa kita diberikan tongkat otoritas untuk memerintah bersama Kristus dimulai dari sekarang ini. Kita punya otoritas untuk mengikat dan kita punya otoritas untuk melepaskan. Kita punya otoritas untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita tidaklah orang-orang yang berkekurangan. Kita adalah orang-orang berkecukupan, karena itu kita VLC itu memberi makan kota. Kita mau membuktikan di kota ini bahwa VLC itu semua diberkati Tuhan.
Tuhan. Karena itu kita mau berbagi hidup kita dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Kenapa? Karena kita diberikan tongkat otoritas untuk memerintah. Mungkin bukan secara jasmani, tapi lebih peristiwa rohani. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di jasmani ini terjadi dari alam rohani. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah sebuah janji Tuhan bagi para pemenang kehidupan. Jadi kalau kita menang dalam hidup ini, sebelum kita disingkirkan dan diangkat, maka kita diberi otoritas. Yang percaya bilang amin. Posisi kita telah Tuhan persiapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang apakah kita mau memberi diri kita untuk posisi itu atau tidak? Pilihan ada pada kita. Tuhan berkata pada hari ini, berarti setiap hari waktu kita bangun pada hari ini. Karena setiap hari itu adalah hari ini. Pada hari ini aku menghadapkan kepadamu hidup atau mati, berkat atau kutuk. Lalu Tuhan menganjurkan kita, tidak memaksa kita. Pilihlah hidup supaya kamu dan keturunanmu hidup. Jadi kita silakan memilih, kita mau atau tidak. Posisi kita dipersiapkan oleh Tuhan Yesus sekarang. Apakah kita mau memberi diri untuk posisi itu ada atau tidak? Karena 100% itu pilihan kita. Sebab kalau kita tidak mau, ya itu pilihan kita juga. Kalau kita mau, itu pilihan kita juga. Jadi pilihan kita menentukan kita. Nah, Bapak Ibu, iblis dan antikristus itu akan dan sudah sedang berjuang melalui roh-roh jahat yang bekerja dalam pikiran banyak orang untuk membuat mereka tidak percaya hal ini. Tidak percaya apa? Gereja Tuhan diberi otoritas atau kuasa. Mereka tidak percaya. Makanya mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka percaya saya nih uang banyak, orang kaya, selalu datang pinjam uang, padahal mereka tidak tahu kalau saya mau naik mobil nih, saya bilang Tuhan tolonglah supaya bensin yang sedikit ini tetap ada. Dia tidak tahu bahwa kita hidup dari hari ke hari, dia nggak tahu. Tapi karena dia lihat, kita punya otoritas. Bapak Ibu, kalau orang hidup dalam otoritas, dia akan terlihat kemuliaannya. Dia akan terlihat kemuliaannya. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak percaya akan hal ini mereka akan tertinggal. Jadi antikristus berusaha untuk menggoda orang-orang percaya untuk berkata, jangan percaya, lu omong kosong. Lebih lu sibuk saja lu pun kegiatan, tak usah percaya bila lu diberi otoritas menciptakan begini. Omong kosong. Tidak, ingat kita hidup orang tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Banyak orang akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia ini. Dia lebih suka memainkan Facebook untuk dapat uang. Apalagi nama kreator apa? Konten kreator daripada dia disuruh baca firman. Oh, grup saya suruh baca firman kok. Yang ada hanya itu-itu saja. Padahal kalau kotong buka Facebook, dong konten kreator mati pung. Nah, itu iblis punya pekerjaan supaya kita jangan mengenal firman. Kenapa? Karena Alkitab bilang firman itu memerdekakan kita. Firman itu perlu dipelajari Bapak Ibu. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Dan mereka lah yang menolak pengenalan itu. Maka aku pun menolak mereka. Sebenarnya Tuhan tidak menolak kita. Tetapi karena kita menolak kebenaran, otomatis kebenaran itu tidak bisa menolong kita. Ingat, Tuhan tidak pernah berbuat yang jahat untuk kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Bahkan Tuhan bilang, aku terus mengetuk di depan pintu. Kalau kamu membukanya, aku masuk dan makan bersama-sama dengan kamu. Tetapi yang membuat kita ditolak itu diri kita sendiri karena pilihan kita. Kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Kita tidak mau diubah oleh firman. Kita tidak mau diberdekakan oleh firman. Kita rajin bergereja, tetapi firman Tuhan waktu datang proses kita lari dari gereja. Nggak bisa. Tuhan tidak memproses dari luar, Tuhan memproses dari dalam. Suami istri saling memproses, gembala dan jemaat saling diproses, pemimpin di kantor dan pegawai saling memproses. Sahabat komunitas di mana kita berada, komsel-komsel kita saling memproses supaya kita nih siap menjadi gereja yang dewasa. Jadi kalau kita tidak mau diprotes lalu kita keluar, ya
berarti kita tidak bersedia. Itulah sebabnya jangan disibukkan oleh hal-hal dunia, sebab tanpa sadar kita telah ditawan seperti 5 gadis yang bodoh itu. Mereka tidak menyiapkan kehidupan mereka, artinya mereka terlambat. Sibuk dengan dunia punya. Pas orang sudah dengar, wah Tuhan semua datang, wah ini zaman akhir, baru dia mulai cari berdoa, cari gereja, cari bersekutu, ini itu, tapi sudah terlambat, minyak sudah cukup. Jadi pas, minyak sudah cukup karena minyak sedikit Bukan mereka tidak punya minyak. Waktu mereka cari itu mereka ada dapat minyak. Tetapi masalahnya mereka punya minyak tidak cukup. Karena waktu mempelai itu datang, wah kita punya minyak semua habis. Weh, ketong lari bagi do, ketong minyak semua habis. Tapi kan yang pintar bilang, oh maaf, kita punya minyaknya juga pas. Nanti kita masuk di dalam ruangan, minyak juga habis. Jadi kalau beta bagi dulu, beta sana ikut masuk. Akhirnya dia cari lagi. Begitu datang pintu sudah di dalam. Di dalam tuh minyak sudah dipakai lagi. Kenapa? Karena Tuhan menjadi terang abadi bagi kita. Jadi waktu kita ada di luar, maksudnya ada di dunia ini, mari kita isi hidup kita dengan minyak urapan Tuhan sebanyak-banyaknya. Supaya kita jangan tergabung di dalam gadis yang bodoh. Karena hanya gereja yang dewasa, sons, artinya putra-putra yang memerintah bersama Kristus. VLC, mari kita siapkan diri untuk memerintah bersama Kristus. Karena itulah tujuan kita. Wahyu 12 ayat 1 sampai 6 berkata, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat yang kedua, ia sedang mengandung. Kita baca firman Tuhan ini sambil kita berimajinasi ya Bapak Ibu tentang gambaran itu supaya kita paham. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba, apa Bapak Ibu? Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, atau 3,5 tahun. Jadi Wahyu 2 ayat 1 sampai 6 ini menggambarkan seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang di kepalanya. Bapak Ibu bisa lihat itu gambar, itu luar biasa. Matahari, bulan dan 12 bintang di kepalanya itu melambangkan gereja yang dewasa dan penuh dengan otoritas, kemuliaan dan kuasa Allah. Jadi kita bersyukur kita ini gereja yang dewasa yang punya otoritas. Nah, perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Tadi kita udah baca ya di pertama. Lalu anak itu dirampas, kacap, kepada Allah dan taktanya. Jadi dia dirampas untuk dibawa kepada Allah dan taktanya. Lalu perempuan itu lari kepada gurun dan dipelihara 3,5 tahun atau 1260 hari.
Nah, ini sudah dibicarakan detail minggu kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu yang lupa atau tidak mengerti, Bapak Ibu dengar lagi videonya. Maksudnya kita merekam itu untuk kita pelajari ulang. Ya kan? Kalau kita kuliah kan dosen ngajar, atau kalau kita sekolah kan di guru mengajar. Habis pulang kan kita mesti belajar ulang nih. Supaya kalau ulangan, nah ketong tahu jawab kan? Tidak malu-malu kan? Nah gitu firman Tuhan itu, hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai Ibu bilang tak usah dengar ulang, omong kosong. Jangan, harus dengar ulang. Saya tuh tiap minggu tuh bisa dengar itu khotbah ulang 2-3 kali. Waktu malam sebelum tidur tuh habis baca firman, saya buka itu khotbah lagi di YouTube untuk saya dengar dan paham dan mengerti Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti videonya silakan minggu lalu. Ini adalah hubungan intim antara perempuan atau gereja dengan Yesus Kristus secara rohani. Jadi perempuan itu adalah gereja Tuhan, saya dan saudara yang dipersiapkan untuk intim dengan Yesus Kristus secara rohani, dalam doa, dalam penyembahan, dalam ketaatan melakukan kehendak Tuhan dan sebagainya. Di situ dikatakan gereja Tuhan itu seorang anak laki, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Gereja yang dilahirkan adalah gereja yang siap menghadapi tekanan akhir zaman, termasuk masa kesusahan 3,5 tahun sebelum rapture. Jadi kita mesti pastikan bahwa kita adalah gereja yang dilahirkan. Gereja itu bukan organisasinya, gereja itu bukan gedungnya, buka pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya atau persekutuannya, komunitasnya. Ya, karena ada komunitas di luar itu bukan gereja. Komunitas yang benar itu adalah komunitas yang ada orang-orang benar, percaya, dipersiapkan. Ya Bapak Ibu, jadi kita percaya bahwa kita dilahirkan untuk intim dengan Kristus. Nah Bapak Ibu, siapakah anak laki-laki ini? Siapakah anak laki-laki yang tadi dilahirkan oleh gereja? Yang pertama, mereka berkata bahwa anak laki-laki itu Yesus Kristus. Karena ada tafsiran yang menekankan bahwa anak laki-laki ini adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang akan mengembalakan bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Itu ada di dalam Mazmur 2 ayat 9 dan Wahyu 19 ayat 15. Bapak Ibu bisa diskusi di Komsel, bisa baca lagi di rumah. Itulah sebabnya kenaikannya ke sorga cocok dengan frasa. Kenaikan Yesus ke sorga itu cocok dengan frasa yang mengatakan dirampas kepada Allah dan tahtanya. Itu yang kenaikan Yesus pertama ke sorga. Yang kedua dikatakan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus, umat yang menang. Saya dan saudara juga akan disebut anak laki-laki itu. Karena kita adalah saudara dari Yesus. Dikatakan Yesus yang sulung dan kita adalah saudara-saudaranya. Seperti Kristus hidup, demikian saya. Makanya Yesus berdoa, Bapa jangan mengambil mereka dari dunia ini kan, Yesus bilang. Tapi berikan kepada mereka kekuatan. Karena kita adalah pengganti Kristus yang nyata di bumi. Kristus pakai kita untuk memperlihatkan bahwa Kristus itu hidup dan benar-benar dia ada. Percaya saja kita itu hidup di dalam kekuatan kuasa Allah. Nah Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kita yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Tadi kita sudah jelaskan doa, baca firman. Jadi di kelompok Komsel kalau kita ada bikin Komsel baca firman, itu bukan untuk kita bergaya-gaya, bukan. Itu bukti bahwa kita nih menanti-nantikan Tuhan bersama-sama. Lalu sharing, rema apa sharing. Makanya saya selalu sharing rema saya di VLC Group kalau saya tidak salah. Setiap pagi saya sharing di grup PA saya, grup pembacaan Alkitab saya. Tapi saya juga selalu sharing di VLC Group. Tapi kalau malam saya tidak sharing di VLC Group, saya hanya sharing di PA saya.
pembacaan Alkitab di kelompok komsel saya gitu. Jadi itu sebenarnya untuk kita menanti-nantikan Tuhan. Cara kita menanti-nantikan Tuhan, mengenal Tuhan melalui firman. Nah, lalu dikatakan situ waktu kita menanti-nantikan Tuhan tuh ada kekuatan baru yang mengalir. Jadi kalau kita punya masalah, kita sudah tahu bahwa kita punya kekuatan karena kita merenungkan firman. Alkitab bilang orang yang merenungkan firman siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakannya di bawah Tuhan berhasil. Kenapa? Karena kita mendapat kekuatan baru. Kekuatan dari materi dan uang dan kedudukan itu tidak dapat mengatasi persoalan dalam kesukaran di zaman antikris kecuali kuasa Tuhan yang memberikan new strength. Bapak Ibu lihat sekarang kekuatan kuasa materi uang mengatasi persoalan bangsa ini mana? Lagi chaos kan sekarang? Lagi chaos. Malah DPR ada beberapa yang sudah lari keluar dari Jakarta karena chaos. Termasuk anak saya hari ini tiba dengan batik tadi pagi, Resti, karena chaos di sana. Pagi-pagi kemarin dia minta teman adiknya minta tolong supaya ngantar ke bandara langsung jam 3 sore dan sudah di bandara, padahal jam 3 pagi baru berangkat dari sana. Bapak Ibu lagi chaos bangsa ini Bapak Ibu. Ya. Tetapi saya percaya itu semua tidak bisa. Uang, kedudukan, harta benda tidak bisa. Kita boleh dapat uang banyak karena kita bekerja. Ingat, kita boleh naik tinggi kedudukan kita, ingat. Tetapi yang bisa menolong kita firman Tuhan. Jadi kalau waktu kita hanya untuk bermain Facebook, waktu kita hanya untuk cari uang, waktu kita hanya untuk belajar supaya kita terus naik kedudukan kita, itu enggak salah kalau itu untuk memuliakan Tuhan. Tapi ingat yang paling utama, kita harus baca firman, merenungkan firman supaya mendapat kekuatan baru. Karena kekuatan hanya ada dalam firman Tuhan. Tidak ada kekuatan yang hebat di bawah langit ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa disebut kekuatan baru? Karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi dan tak habis rahmatnya. Ya, bagi orang-orang yang menantikan Dia dalam doa dan firman. Tongkat besi yaitu otoritas dan kuasa penuh. Dalam Wahyu 2 ayat 26 dan 27 diberikan Yesus kepada gereja yang menang. Apakah Bapak Ibu mau tongkat besi? Persiapkan dirimu untuk jadi pemenang. Dimulai dengan apa persiapkan diri? Rajin baca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu ada dua, iman firman Tuhan tapi juga iman dunia. Jadi kalau bosong buka TikTok, iman dunia masuk lalu percaya mulai pesan barang. Kalau buka Facebook, iman dunia masuk lalu dengar mulai pinjaman online. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu rasa sendiri. Saya juga rasa sendiri. Makanya saya kalau bilang TikTok dan Facebook saya hanya mau lihat ada berita apa yang lain. Oh mongko sampai saya percaya selalu. Ya Bapak Ibu. Karena imannya ada dua nah. Iman negatif dan iman positif. Jangan lupa. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu kita mesti menerima tongkat besi itu dari Tuhan. Gereja yang setia yang turut memerintah bersama Kristus masalahnya. Saudara jangan percaya iblis. Percaya Tuhan bahwa kita akan memerintah dengan Kristus. Saudara percaya itu? Untuk apa kita rajin gereja, rajin singer, malam-malam ke emis WA, latihan jam begini. Kata ada mau pipes tapi latihan Lihat toh? Semua itu persiapan Bapak Ibu. Semua itu persiapan. Ya, pakai doa 5 anak gadis darah lah inilah ini. Sudah doa dari rumah juga Tuhan dengar. Memang doa dari rumah Tuhan dengar, tapi ingat doa dari rumah itu tidak ada nilai korban. Tapi kalau datang di gereja ada nilai korban tidak? Ada uang bensin apalagi Pak Eli dan Tarus apalagi Ibu Emi dan Pak Dance dan Oisau. Ada nilai korban dan korban itu yang Tuhan berkenan. Jadi bukan saya tidak percaya Bapak Ibu doa, tidak doa di rumah, bukan. Kita sedang dilatih menjadi orang yang akan menerima tongkat besi. Karena itu datanglah doa di gereja, itu menilai itu mengandung korban masalahnya. Ingat
uang aja. Siapa bilang persembahan kita itu uang? Enggak. Persembahan kita juga tenaga kita di dalam doa kita. Persembahan kita juga kita bantu untuk memberi makan kota di dalam dapur kota. Kau jangan main Mama Ri, terus Ibu Fani, terus Pak John, terus. Ayo datang, bantu Bapak Ibu. Siapkan diri kita yang baik. Ya Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan kepada kita tongkat besi. Gereja yang lahir menjadi anak laki-laki, yaitu gereja yang dewasa, pemenang, siap menghadapi kesukaran akhir zaman, yang akan menghadapi dengan antikris sebelum rapture pada masa 3,5 tahun pertama. Karena itu katakan, siapa takut antikris? Ya, justru antikris itu menjadi ancaman. Kita ini menjadi ancaman bagi antikris, Bapak Ibu. Antikris itu takut kita. Bukan kita yang takut antikris. Nah, bagaimana antikris takut kita? Ya tentu kita mulai dengan mempersiapkan diri dari sekarang menjadi dewasa. Ya, yang ketiga, anak laki-laki itu bukan saja gereja tapi kombinasi antara orang percaya, antara gereja dan Kristus. Kombinasi antara Kristus dan gereja yang dewasa, sempurna atau pemenang. Ya, ada tafsiran bahwa ini menunjukkan pada Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya. Makanya ada kombinasi ya antara kita dan Kristus. Kenapa? Karena Kristus kepala, saya tubuhnya. Nah, Yesus sudah dimuliakan, disempurnakan, dan gereja yang setia. Jadi Yesus itu sempurna bagi gereja yang setia. Nah, kan Yesus bilang, aku menaruh iblis di bawah telapak kaki, berarti di bawah saya. Karena Yesus adalah kepala dan saya adalah tubuh. Berarti telapak kaki saya punya iblis. Iblis ada di bawah mana? Telapak kaki, yaitu di bawah saya. Saya injak-injak dia dalam nama Yesus. Saya injak kekurangan, saya injak kemiskinan, saya injak kemalasan dalam nama Yesus. Saya injak kebodohan, gak ada. Saya bilang anak-anak saya di bawah langit ini tidak ada orang yang bodoh, hanya ada orang yang malas. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan orang bodoh. Ya, jadi Jeffrey ini bukan bodoh, dia pinter. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan dia jadi bodoh. Dia adalah orang pinter. Itu yang kita harus lihat. Ya Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu. Karena itu bagaimana gereja yang tidak sempurna atau tidak dewasa, mereka menghadapi antikris. Kalau kita yang sempurna, yang dewasa, tadi kita sudah lihat, kita diberi tongkat besi, kita di sini. Tapi mereka yang tidak, bagaimana? Daniel 7 ayat 25 menjelaskan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya dalam 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini untuk gereja yang tidak dewasa. Gereja itu adalah hubungan tentang hubungannya dengan antikristus itu 1260 hari. Jadi orang percaya yang tidak dewasa itu pasti kalah. Itu sudah pasti. Yang tidak dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan dialami. Dan mereka akan mengalami ayat Daniel 7 ayat 25 itu, mereka akan diserahkan untuk dihancurkan oleh antikris. Nah, sebelum kita menghancurkan kepala antikris, antikris menghancurkan kita, lebih baik kita persiapkan diri untuk kita yang menghancurkan kepala antikris. Amin. Orang percaya yang tidak dewasa akan mengalami ayat ini. Itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal 11 ayat 23 itu mengkonfirmasi tentang Daniel 7 ayat 25. Jadi ayat firman itu berhubungan. Tidak ada satu bikin sendiri, enggak ada. Satu konfirmasi satu. Nah, di dalam Wahyu 11 ayat 2 dan 3 berkata, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, Bapak Ibu, tahu enggak? Itu yang tidak yang bait suci yang di sebelah itu yang tidak diukur itu adalah orang Kristen yang tidak dewasa. Orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Makanya kenapa Matius 7 ayat 21 berkata, itu beta punya ayat penginjilan.
Kalau untuk orang yang beragama, bukan mereka yang berseru-seru nama Tuhan yang diselamatkan, tapi mereka yang melakukan firman Tuhan yang diselamatkan. Jadi biar lu rajin gereja, berdoa rajin, tapi kalau saya lakukan firman, selamat tinggal. Lu akan diinjak-injak. Itu kata Wahyu 11 ayat 2 dan ayat yang ketiga untuk meneguhkan Daniel 7 ayat 25. Dan ayat yang ketiga berkata, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Bapak Ibu, simbol dari 2 saksi ini adalah kesaksian ganda Allah melalui firman dan roh. Jadi firman dan roh atau gereja yang bernubuat dengan kuasa Roh Kudus itu adalah kesaksian. Makanya tadi kita menyanyi, iblis dikalahkan, ya kan? Oleh darah domba dan oleh kesaksian kita. Jadi sebagai orang percaya kita mesti hidup dalam kesaksian firman. Kita mesti menjadi Alkitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh komunitas di mana kita berada. Kita mesti jadi berkat bagi mereka. Kita tidak boleh punya mental kekurangan, nggak ada. Saya nggak ada mental kekurangan. Biar saya duduk dalam pembesar-pembesar, mental kekurangan saya nggak ada. Kenapa? Karena saya yakin Tuhan saya besar, lebih besar dari apapun. Ya Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, mari. Harafiah 2 saksi itu juga adalah 2 tokoh, Musa dan Elia atau Henok dan Elia yang akan melayani 1260 hari atau 3,5 tahun pada masa akhir zaman. Nah, kedua pendekatan punya dasar Bapak Ibu. Alkitabiah punya dasar. Dari tergantung apakah kita membaca kitab Wahyu lebih ke arah simbol, list atau kepada arah apokaliptik atau futuristis atau profetis. Tergantung kita. Ya, ayat yang kedua berkata, kecualikan pelataran bait suci di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun Bapak Ibu. Jadi Kristen halaman adalah orang Kristen duniawi yang hidup menurut hawa nafsu dan tanpa kepenuhan Roh Kudus akan menjadi mangsa antikristus. Itulah sebabnya di dalam gereja harus ada pembentukan. Saudara harus siap ditegur, saudara harus siap dinasehati. Jangan tersinggung saudara, karena kita anak-anak Tuhan, tidak mungkin kita mencelakakan satu dan yang lain. Gak akan itu. Firman Tuhan bilang kasih itu tinggal tetap. Ya, jangan lihat orang punya muka keram. Kayak saya ini kan mukanya keram toh. Kan memang saya sudah diciptakan begitu. Saya mau bikin muka lembut manis di sana bisa. Yang penting hati saya jaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Itu masalahnya. Ya saudara. Kotong lihat coba yang ada halaman ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah itu model tabernakel Musa Bapak Ibu. Di luar situ ada halaman. Itu adalah Kristen halaman yang tidak pernah masuk. Ya, tidak pernah injak kakinya di dalam ruang kudus. Tapi itu di dalam sekali itu ada ruang maha kudus. Nah itu tirai ruang maha kudus itu sudah dibelah oleh kematian Kristus. Makanya firman Tuhan berkata, kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa kita menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani dan umat kepunyaan Allah sendiri? Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja Tuhan, kita didewasakan hanya satu tujuan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Jadi kalau kita digoda oleh hal-hal dunia ini, tidak setia dengan istri masa muda kita, untuk bapak-bapak yang terhormat, ya, untuk ibu-ibu yang cerewet kayak saya, tidak menghormati suami kita. Nah itu kita mau dipulihkan, kita mau berubah. Amin. Orang yang suka kedudukan, yang cinta kedudukan sehingga jilat sana jilat sini, punya kepentingan baru datang, sana punya kepentingan sana datang. Bertobat, itu Kristen halaman. Kita harus melayani dengan hati nurani yang murni.
Saya terlalu yakin dan percaya Bapak Ibu, kita yang terpanggil untuk melayani dan mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan keturunan kita. Keturunan kita akan perkasa di bumi. Mereka akan diberkati dan menjadi berkat. Tidak mungkin, saya tidak percaya itu. Karena saya lihat keturunan saya. Dan Bapak Ibu harus percaya itu, amin. Nah, jadi jangan mau jadi Kristen halaman, tapi kita mau jadi Kristen ruang Maha Kudus, dewasa dan pemenang. Beritakan perbuatan Tuhan. Wahyu 13 ayat 5 sampai 10 mari kita baca. Dan kepada binatang itu diberikan mulut, ngeri ya, yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Jadi itu bukan dia yang berkuasa. Itu Tuhan izinkan dia berkuasa. Jadi kalau saudara bilang itu antikris berkuasa, oh kok dia sana berkuasa, itu Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan sana kasih dia sana bisa. Omong kosong, dia tuh sana bisa. Itu karena Tuhan yang kasih. Itu siapa bilang? Alkitab bilang, baca. Saya sudah bilang kepada teman-teman saya yang datang konseling dengan saya, yang bukan jemaat tapi teman-teman luar saya. Dorong tanya-tanya saya begini-gini, saya bilang maaf ya kalau beta tuh yang tertulis dalam Alkitab yang percaya. Yang sonde-sonde behon percaya karena Alkitab tuh doktrin. Kalau yang lain tuh namanya dogma. Ada doktrin dan ada dogma ya kalau kita belajar Alkitab. Saya kan juga tamatan punya ijazah ya sekolah Alkitab Bapak Ibu. Ya. Jadi itu dogma itu adalah penafsiran sesuai dengan tradisi-tradisi setempat, sesuai dengan organisasi yang dibangun. Itu dogma. Dia diterjemahkan dari mana? Dari doktrin. Jadi harus percaya Alkitab bahwa Tuhan yang memberi kuasa kepada siapa? Antikris untuk melakukan hujatan dan segala macam. Ayat 6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Hati-hati mulut kita dikasih antikris. Ayat 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Hati-hati antikris diberikan kuasa. Diberikan kuasa oleh Tuhan. Tapi kita gereja Tuhan ada perlindungan dari Tuhan. Yang dewasa tentunya. Ayat yang ke-8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Tetapi kita gereja dewasa gak akan menyembahnya. Under sana. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis. Bayangkan, saudara harus pastikan bahwa saudara punya nama tertulis. Orang yang namanya tidak tertulis saja dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Pastikan kita semua, kenapa kita memberitakan Injil? Supaya mereka yang sudah terhapus itu namanya tertulis kembali. Supaya mereka diselamatkan. Nah bayangkan kalau mereka itu adalah suami kita. Mereka itu adalah istri kita. Kan ada suami yang tidak mau bertobat, istri yang bertobat. Kalau mereka itu adalah kakak kita, adik kita, teman sebangku kita. Pokoknya begini, yang penting kita beritakan. Beritakan itu ada dua, menanam dan menyiram. Tapi tidak penting yang menanam yang menyiram, yang penting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi mari kita beritakan Bapak Ibu, karena mereka punya nama, kita semua punya nama, ini sudah dihapus sebenarnya. Tapi karena kita terima Tuhan Yesus, maka nama kita tertulis kembali. Nah mereka yang tidak lahir baru ini, yang hanya percaya Yesus karena agama, nama mereka tidak tertulis ini, mereka sedang dipersiapkan untuk dianiaya oleh antikris. 9, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Coba pegang semua, ada telinga kok, ya sampai telinga sulari. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang kudus. Boleh bilang saya adalah orang yang beriman dan tabah. Jadi orang percaya yang tidak alami penyingkiran ke padang gurun akan alami hal ini. Saudara mesti dewasa supaya disingkirkan ke padang gurun. Kemarin sudah diajarkan firman panjang lebar tentang padang gurun, bukan? Ayat 7 dikatakan antikris diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Artinya akan ada orang kudus yang dikalahkan oleh antikris.
Nah ini dia. Lebih baik sekarang serahkan kepala kita kepada Yesus. Untuk Yesus mengatur hidup kita. Betul saudara? Daripada nanti antikristus yang mengambil kepala kita dari bahu kita. Dan pada masa kesusahan dan penderitaan di bawah kuasa antikris. Lebih baik sekarang saya sudah bilang, Tuhan Bapa di surga ambil kepala Melse. Didik dia baik-baik. Karena Alkitab berkata perubahan itu dimulai dari perubahan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi perubahan itu dimulai dari pola pikir kita. Supaya pola kita benar, pola pikir kita benar dan tidak berdosa dimulai dari membaca firman, dengar firman. Supaya otak kita, pikiran kita ini diisi dengan firman. Jadi kalau orang ada muka bengkok kita sana usah tersinggung. Karena bisa saja memang dia ada kena stroke ringan, iya kan? Atau dia tadi ada makan pedas, ya udahlah cuek aja gitu. Kenapa? Karena kita punya firman. Ya Bapak Ibu, orang percaya yang tidak alami ini akan alami antikris. Nah lebih baik itu kita menyerahkan sudah. Bilang kiri kanan, mari sudah kotong serahkan, jangan kasih tinggal lain. Nah kita ada di mana sekarang? Apakah kita ada di dalam pendewasaan atau kita ada di dalam gereja yang tidak dewasa? Alam semesta merindukan kemunculan gereja yang dewasa atau anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-19 dan 20. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, semua makhluk di bumi ini menantikan kita. Ayat yang ke-20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Garis bawahi kata kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Semua makhluk itu sia-sia. Makanya tetap termasuk makhluk hidup di lingkungan kita, tanaman kita. Kenapa buahnya kecil, kenapa tidak berbuah, kenapa sayuran kita kurus-kurus. Ngomong dia, sayur kasih besar ya. Kita punya kuasa loh. Ucapkan karena dia punya pendengaran. Makhluk hidup itu ada dengarnya. Ngomong sama kambing domba kita, sama babi kita, kamu gemuk ya, jangan sakit ya. Iya benar Bapak Ibu, benar. Saya ngomong terus terang karena saya sudah mempraktekannya. Jadi anak-anak Allah dinyatakan yaitu gereja yang dewasa melalui proses dan pembentukan. Ibarat telur yang dierami induknya. Jadi kalau telur itu kan kelihatannya biasa-biasa, tapi dia dierami itu kan jorok, jelek karena dia di bawah induknya. Tapi pada waktu dia menetas itu keindahan luar biasa. Ya Bapak Ibu, jadi gereja yang penuh dengan mujizat dan kebenaran karena kita diarami oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita menjadi gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka kita akan menghasilkan atau kita akan menjadi anak-anak Allah yang bisa mengatasi kesukaran besar yang sedang dan akan terjadi. Perempuan atau Israel atau gereja dipelihara Allah di padang gurun sementara dunia menghadapi antikris. Kita harus percaya bahwa anak laki-laki dapat dipahami sebagai umat yang dewasa ya. Jadi siap menghadapi masa terakhir dengan iman yang penuh dan teguh sampai rapture. Karena kita dibawa ke padang gurun. Di sana kita hanya bisa bilang hanya Tuhan yang dapat menolong. Tidak bisa yang lain menolong, hanya Tuhan. Nah praktek sekarang kalau kau sana ada beras di rumah bilang Tuhan, hanya Tuhan saya tolong, kau susah nih bisa leh. Ya, kau mulai praktek dari sekarang sebab waktu masuk padang gurun kan kau sudah biasa. Kalau kau mau gampang-gampang ya susah juga ya. Anak laki-laki terutama menunjuk kepada Yesus Kristus. Tetapi karena janji tongkat besi juga diberikan kepada orang percaya yang menang, yaitu saya dan saudara, maka secara rohani kita pun ditunjuk menjadi gereja yang dewasa, yaitu umat yang setia, yang kuat, siap menghadapi tantangan antikris menjelang rapture. Jadi sebelum kita diangkat, kita kuat. Kenapa? Karena kita sudah dipersiapkan. Ya, kita sudah di apa Bapak Ibu? Dipersiapkan. Jadi boleh bilang kanan kiri. Ingat, lu harus siap. Jadi Tuhan mau kita menjadi gereja yang dewasa dalam iman, karakter yang hidup berkemenangan, yaitu victory life.
Yang paling penting kita di dalam gereja ini untuk pelatihan karakter. Kasih tahu kiri kanan, yang penting itu pelatihan karakter di gereja ini. Ya, karakter yang menjadi dewasa, yang tidak goyah menghadapi masa kesukaran 3,5 tahun. Mari kita akan menyanyikan lagu dan kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, siapkan hati kita dan percaya bahwa Tuhan ada dengan kita, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan bisa bekerja dengan kita dan melalui kita.